Saudara dan saudari, pada hari ini saya ingin berbicara tentang duri dalam daging. Menurut Santo Paulus dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, bab 12 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Saya akan melihat beberapa poin penting. Poin yang pertama adalah apa pemahaman Santo Paulus tentang duri dalam daging. Poin yang kedua, apa doa permohonan Santo Paulus kepada Allah. Dan poin yang ketiga, apa respon Allah terhadap permohonan Santo Paulus. Dan poin yang terakhir, poin yang keempat, adalah apa cara terbaik untuk kita dalam menghadapi duri dalam daging secara pribadi, dalam siara iman kita, dalam siara rohani kita. Pertama-tama, saudara dan saudari, saya akan membacakan lebih dahulu surat Rasul Santo Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, bab 12 ayat 7 sampai dengan 10. Bunyinya begini: dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk melecehkan aku, untuk mengalahkan aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus tinggal bersama aku. Oleh karena Kristus, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Sebab ketika aku lemah, maka aku kuat. Saudara dan saudari, kini kita mau merefleksikan ayat per ayat. Pertama kita melihat ayat 7. Jadi ayat 7 ini memiliki beberapa istilah penting. Saya mau melihatnya dulu, beberapa istilah itu. Istilah yang pertama adalah seorang utusan iblis. Nah, kata utusan itu dalam bahasa Inggris mereka bilang messenger. Nah, kata messenger dalam bahasa Yunani yaitu angelos. Nah, kata angelos itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi angel. Nah, kata angel itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang artinya malaikat. Nah, mengapa malaikat? Nah, kalau kita melihat malaikat itu ada malaikat yang baik, ada malaikat yang jahat. Malaikat yang jahat adalah malaikat yang tidak mentaati kehendak Allah, tidak mau menyembah Allah, maunya untuk diri sendiri. Makanya dia dikatakan sebagai malaikat yang jahat. Atau dalam bahasa Inggris mereka bilang the fallen angel. The fallen angel itu selalu bekerja untuk mencobai manusia atau tidak taat kepada Allah.
Jadi tidak taat kepada Allah. Dari itu ada malaikat yang baik, ada malaikat yang jahat. Nah, dalam perjalanan itu malaikat-malaikat yang jahat itu masih tetap ada. Masih tetap ada, dan mereka punya tugas itu untuk mencobai manusia. Nah, ini yang kalau saya mau berikan contoh yang lain untuk memperkuat gagasan ini, bahwa dalam perjalanan hidup kita itu ternyata Allah itu juga memberikan atau mengizinkan malaikat yang jahat ini untuk mencobai kita. Jadi cobaan-cobaan itu kadang-kadang Allah mengizinkan malaikat untuk mencobai kita. Itu secara jelas itu dalam kitab Ayub. Kitab Ayub bab 1 ayat 7 sampai dengan 22, di mana para malaikat itu datang menghadapi Allah, dan di sana juga ada malaikat yang jahat, iblis, ya. Ada iblis itu. Makanya Allah bertanya kepada iblis, "Kenapa kamu ada di sini? Kamu dari mana kamu datangnya?" Dia bilang, "Ya, saya sedang berpatroli mengelilingi seluruh dunia." Dan Allah bilang, "Apakah kamu pernah menyaksikan hambaku Ayub? Dia orang yang jujur, dia orang yang setia, dia orang yang taat, dia orang yang saleh." Dan si iblis menjawab Allah bahwa ya, benar, dia orang yang taat, orang yang saleh, dia orang yang jujur. Tetapi kenapa dia berbuat demikian? Dan kenapa dia selalu setia pada Anda, pada Tuhan? Ya, karena Engkaulah yang menjaga dia, Engkaulah yang melindungi dia, sehingga saya tidak bisa mendekatinya. Maka dia bilang, "Bagaimana kalau engkau memberikan kesempatan kepada saya untuk mencobai dia, untuk melecehkan dia, bahkan untuk mengalahkan dia, bahkan untuk menghancurkan dia?" Allah bilang, "Ya, silakan saja, tetapi jangan berani mengambil hidupnya dari dirinya." Nah, saudara dan saudari, kita kalau lihat itu bahwa ternyata malaikat itu mencobai. Itu Anda bisa lihat di seluruh kitab Ayub itu. Itu sangat-sangat bagus perjalanan hidupnya. Nah, yang di sini sebelum nanti saya akan jelaskannya, tapi bahwa di sini saya memberikan catatan bahwa mengapa Anda dicobai, mengapa Anda selalu diganggu-ganggui oleh setan, mengapa Anda selalu mengalami cobaan-cobaan atau caci maki dari orang lain, dan orang melihat itu sebagai godaan dari setan. Ya, karena itu dalam perjalanan hidup kita kadang Allah mengizinkan semuanya itu terjadi untuk tujuan-tujuan tertentu, ya, itu semua. Nah, dalam ayat 7 itu Santo Paulus dia bilang itu Allah memberikan aku duri di dalam dagingku, yaitu iblis. Nah, kalau Allah memberikan sekian, kemudian bagaimana tanggapan Santo Paulus, ya? Bagaimana Santo Paulus menghadapi semua godaan itu? Dia juga berpaling kepada Allah. Nah, sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-8, ya. Ayat yang ke-8 itu bunyinya begini. Saya mau bacakan lebih dulu bahwa tentang hal ini aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis ini mundur daripadaku. Nah, saudara dan saudari, pertama-tama, apakah doa-doa kita selalu didengarkan oleh Allah? Jawabannya ya, Tuhan selalu mendengarkan doa-doa kita. Nah, apakah Allah selalu mengabulkan doa-doa kita, selalu mengabulkan permohonan-permohonan kita? Saudara dan saudari, jawabannya tidak. Allah tidak selalu mengabulkan atau memberikan apa yang kita minta dari Allah. Nah, saya berikan 2 contoh bahwa itu Allah tidak selalu mengabulkan doa-doa kita. Dia memang mendengarkan doa-doa kita. Kalau dia mau, itu bisa saja mengabulkannya. Tetapi saudara dan saudari, itu Allah kadang tidak mengabulkannya. Allah kadang tidak memberikan jawaban yang kita harapkan.
Saya berikan dua contoh. Contoh yang pertama itu dialami oleh Yesus sendiri. Ketika Yesus di Taman Getsemani, kalau di Taman Getsemani, kalau Anda pergi, ya, saudara dan saudari, kalau pergi ke Tanah Suci itu akan melihat ini Taman Getsemani itu. Taman Getsemani itu taman yang besar, dan itu di situ ada gereja besar. Dan di dalam gereja itu ada batu besar, di mana di situ itu Yesus berlutut di atas batu itu dan berdoa kepada Allah. Dia memohon kepada Allah. Nah, saya mau bacakan doanya itu. Itu doa yang sangat singkat tetapi sangat-sangat penting dan sangat-sangat bagus untuk kita refleksikan. Dia bilang begini, "Ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah piala ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Nah, saudara dan saudari, berapa banyak kali Yesus berdoa doa yang sama ini? 1 kali, 2 kali, 3 kali. Yesus berdoa 3 kali doa yang sama. Nah, saudara dan saudari, apakah Yesus menerima jawaban dari Allah bahwa ya, saya akan berikan itu, saya akan mengambil piala itu? Nah, piala yang di sini itu kalau direfleksikan dalam bahasa teologis itu selalu berhubungan dengan salib, penderitaan. Jadi kematian di atas kayu salib itu. Jadi Yesus menghendaki itu. Tetapi ternyata bahwa tidak, itu kehendakku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak Bapakku yang terjadi. Dan kehendak Bapakku, kehendak Allah yang terjadi adalah bahwa Yesus harus pergi menderita dan pergi mati di atas kayu salib. Jadi itu saudara dan saudari contoh yang pertama. Yesus berdoa 3 kali berturut-turut, tetapi Allah mendengarkan itu namun tidak mengabulkannya. Nah, contoh yang kedua yaitu dalam perikop ini, yaitu bahwa Santo Paulus berdoa juga. Santo Paulus berdoa berapa kali? 3 kali. Dia bilang, sudah 3 kali saya berdoa kepada Allah agar Allah bisa mengambil dari diriku duri di dalam daging, yaitu seorang utusan iblis yang selalu melecehkan aku, yang selalu mengalahkan aku, yang selalu mengganggu, sehingga saya tidak tenang. Kadang-kadang saya harus menderita. Saya mau supaya Allah bisa mengambil itu, sehingga saya bisa hidup bebas, sehingga saya hidup aman, tidak terganggu. Saya mau menjalankan hidup yang suci. Saudara dan saudari, kita semua mengalami itu. Kadang-kadang kita mau menjalankan hidup yang suci, tetapi dalam situasi tertentu ada seorang muncul dalam diri kita, mengganggu kita, kita jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara-saudari, yang semua itu kita jatuh. Kadang kita jatuh dalam ajaran kita itu bahwa ketika kita jatuh, kita pergi lagi mengaku dan memohon maaf. Semua. Jadi itu perjalanan siarah iman kita. Nah, saudara dan saudari, 2 contoh besar ini ternyata Allah tidak mengabulkannya. Nah, kini muncul pertanyaannya. Ya, mungkin Anda mau bertanya, yaitu pertanyaan mungkin kira-kira begini. Mengapa Allah tidak mengabulkan doa-doa Yesus, atau mengapa Allah tidak mengabulkan doa-doa Santo Paulus, atau mengapa Allah tidak mengabulkan doa-doa kita padahal kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh? Lihat saja, apakah Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh? Ya, Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Apakah permintaan Yesus itu sungguh beralasan? Ya, benar. Doa Yesus itu sungguh beralasan karena itu penting bagi dirinya. Juga Santo Paulus berdoa dengan sungguh-sungguh. Santo Paulus berdoa dengan penuh iman.
Dan dia menghendaki semuanya itu. Dan doa mereka itu adalah doa yang sempurna. Dan doa mereka itu adalah doa yang sungguh-sungguh. Jadi doa kita juga, kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapi kita masih menghadapi, kita masih mengalami semua tantangan itu. Derita, kadangnya sakit hati. Kadang kita punya hati itu sudah sakit. Dan kita juga mau supaya ini semua, tetapi ternyata Allah tidak mengambil itu daripada kita. Nah, pertanyaannya yang berikut, terus mengapa? Nah, sekarang saya mau jelaskan. Pertama sekali itu mereka bilang, itu dalam bahasa Inggris mereka bilang itu untuk the highest good. Jadi itu tujuannya tuh untuk kebaikan yang tertinggi. Ya, dalam kebaikan yang tertinggi. Nah, kita lihat contoh Yesus. Jadi Yesus berdoa 3 kali, itu dalam Injil Matius atau juga bisa juga dalam Injil Lukas. Tetapi bahwa Yesus sudah berdoa sekian, tetapi ternyata Allah tidak mengambil piala itu daripada Yesus. Kehendak Allah lah yang terjadi. Nah, saudara dan saudari, kebaikan yang tertinggi yaitu bahwa Yesus harus mati di atas kayu salib demi kebaikan yang tertinggi. Nah, kebaikan yang tertinggi yaitu bahwa menebus kita umat manusia. Bahwa dengan darahnya yang tertumpah, ia menghapus dosa-dosa kita. Jadi lewat Yesus Kristus, kematian Yesus di atas kayu salib, di sanalah kita menjadi anak-anak Allah. Jadi itu the highest good yang Yesus relakan untuk kita. Jadi Yesus mati, bukan mati itu mereka bilang ya bukan hanya mati asal mati saja tanpa ada tujuan. Tidak. Yesus mati di kayu salib itu ada tujuannya. Dan tujuan yang tertinggi adalah untuk kebaikan yang tertinggi, yaitu demi kita umat manusia. Dia menumpahkan darahnya untuk menghapus dosa-dosa kita. Nah, sekarang kita lihat the highest good bagi Santo Paulus. Nah, itu pertama sekali saya mau katakan bahwa the highest good pertama sekali itu untuk dirinya sendiri. Jadi itu untuk Allah tidak mengabulkan doa-doa Santo Paulus, yaitu mengambil utusan iblis itu dari dirinya atau duri di dalam dagingnya itu. Karena itu yang pertama adalah untuk Santo Paulus sendiri. Jadi itu untuk kebaikan Santo Paulus itu dia katakan begini ya. Jadi pertama sekali itu mau menyadarkan Santo Paulus akan kelemahan-kelemahannya sendiri dan senantiasa mengandalkan kasih karunia Allah. Jadi kebaikan untuk Paulus itu bahwa melihat itu kebaikan Allah. Jadi kasih karunia Allah di dalam dirinya. Jadi itu kita mau melihat itu. Jadi tidak lagi mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan Allah. Makanya kita masuk ke dalam ayat yang ke-9, yaitu ayat yang ke-9. Jadi ayat ke-9 bunyinya begini. Tetapi Tuhan berkata kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus tinggal bersamaku. Jadi ini saudara dan saudari, setelah Santo Paulus berdoa 3 kali, namun tidak menerima apa yang ia inginkan. Karena Allah menginginkan Santo Paulus untuk melihat kasih karunia Allah di dalam dirinya. Karena apa? Dengan kasih karunia Allah yang ada dalam dirinya, dia bisa menghadapi godaan-godaan setan, godaan-godaan iblis. Jadi itu. Jadi kalau mengandalkan diri kita, kita bisa jatuh ke dalam dosa.
Tetapi kalau ketika kita mengandalkan kasih karunia Allah yang di dalam diri kita, maka kita bisa mengalahkan iblis. Nah, ketika kita mengalahkan iblis, itu jadi poin yang kedua di sini yang harus melihat itu, bahwa ketika kita mengalahkan iblis atau kita mengalahkan setan, itu berarti bahwa yang perlu kita lihat di sini itu bukan diri kita yang mengalahkan itu, tetapi Allah lah yang ada dalam diri kita yang mengalahkan itu. Jadi karena dalam kelemahan itu kita menyerahkan diri kepada Allah dan Allah masuk ke dalam diri kita, makanya kita dapat mengalahkan itu. Tetapi bukan kita lah yang mengalahkan setan, tetapi Allah lah yang mengalahkan setan. Jadi kita tidak mengambil keuntungan bahwa saya itu yang mengalahkan setan. Tidak. Allah lah yang menguatkan kita. Allah lah yang memberikan kita rahmat. Allah lah yang memberikan kita kasih karunia untuk mengalahkan setan, untuk mengalahkan iblis. Jadi jangan bermegah bahwa saya yang itu. Jadi jangan menyombongkan diri. Karena ketika Anda berbuat hal yang bagus, di mana mengalahkan setan, itu Allah lah yang memberikan kekuatan kepada Anda. Jadi itu. Nah, poin yang lain itu bahwa di sini kita harus melihat itu, bahwa kita harus memberikan catatan di sini. Itu bahwa selagi kita masih menjadi manusia, selagi Paulus masih menjadi manusia, godaan atau tantangan dari iblis atau setan itu selalu ada. Jadi sebagai manusia, kita selalu mengalami godaan dan tantangan itu. Nah, dalam sejarah hidup kita, kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri, kita akan jatuh. Makanya dalam sejarah hidup kita menuju hidup kekal, menuju surga, itu kita harus mengandalkan kasih karunia Allah. Jadi itu dalam ayat 9 itu. Jadi itu yang kita lihat di sini, saudara dan saudari yang terkasih. Jadi itu saya mau berikan catatan di sini. Kalau Anda jatuh ke dalam dosa, nah Anda harus bangun lagi. Nah, di sana Anda menyadari kelemahan Anda. Anda menyadari kesalahan-kesalahan Anda. Dan disitulah Anda membutuhkan rahmat Allah, membutuhkan kasih karunia Allah. Dan di situ Anda bangun. Dan di situ dengan adanya rahmat Allah di dalam diri Anda, dengan adanya kasih karunia Allah di dalam diri Anda bisa mengalahkan yang si iblis atau si jahat itu. Nah, saudara dan saudari, sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-10. Bunyinya begini, oleh karena Kristus, aku rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan. Sebab ketika aku lemah, maka aku kuat. Saudara dan saudari, di dalam ayat ini, ayat yang ini, Santo Paulus mengingatkan kita bahwa kadang itu kita harus menerima kelemahan kita. Jadi pertama sekali bahwa kelemahan kita itu kita harus menerima. Jadi itu, kita harus menerima kelemahan kita. Dan kadang kita mengalami siksaan. Kita juga mengalami itu, merasakan siksaan itu. Kadang kita mengalami kesukaran. Ya, mengalami kesukaran itu. Kadang kita mengalami penganiayaan. Ya, kita mengalami itu. Kesesakan. Tetapi tidak hanya sebatas pada itu. Yang kita harus buat, ya, yang Santo Paulus yang dia bilang kita harus buat adalah mengandalkan Kristus. Jadi ketika dia bilang ketika aku lemah maka aku kuat. Ya, bahwa situasi kita secara pribadi sebagai manusia lemah. Tetapi dalam situasi itu kita mulai mengandalkan kasih karunia Allah. Kita mulai mengandalkan rahmat Allah. Kita mulai mengandalkan kekuatan Allah. Dan dalam kekuatan itu, dalam kekuatan Allah itu, maka dia bilang, maka aku kuat.
Itu saudara dan saudari yang terkasih, demikian dalam ayat yang ke-10 itu. Nah, sekarang kita melihat yang poin yang terakhir, yaitu bagaimana cara yang terbaik untuk kita dalam menangani atau menghadapi duri dalam daging kita secara pribadi. Saya secara pribadi, saudara dan saudari secara pribadi. Bagaimana menghadapinya? Nah, saya melihat di dalam surat-surat Rasul Santo Paulus itu, saya menemukannya di dalam surat Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Efesus, itu bab 6 ayat 10 sampai dengan 17. Itu dia di mana Santo Paulus menganjurkan kepada kita, terutama kepada jemaat-jemaat di Efesus, bahwa kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Nah, apa itu perlengkapan senjata Allah? Perlengkapan senjata Allah itu adalah segala sesuatu yang baik yang kita terima dari Allah dan kita menggunakannya itu. Nah, di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus itu bab 6 ayat 10 sampai 17 itu dia memberikan 6 perlengkapan yang kita harus pakai. Itu semacam pakaian yang kita harus pakai, perlengkapan yang kita harus pakai untuk melindungi kita, sehingga kita mampu mengalahkan duri di dalam daging, yaitu utusan iblis itu. Seorang utusan iblis untuk selalu melecehkan kita, untuk selalu mengalahkan kita, untuk selalu mencobai kita, membuat kita sakit, sekarang kita jatuh. Nah, Santo Paulus bilang kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan yang pertama, dia bilang begini, berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran. Jadi kita memakai ikat pinggang kebenaran. Poin yang kedua, dia bilang berbajukan keadilan. Jadi kita memakai pakaian atau baju keadilan untuk melindungi kita, untuk menjaga diri kita. Nah, poin yang ketiga, ini saya katakan ini poin yang ketiga, yaitu berkasutkan di kakimu kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi berkasutkan di kakimu kerelaan untuk memberitakan Injil. Jadi mewartakan Injil kepada orang-orang di sekitar Anda. Itu disitulah Anda. Jadi kadang itu berkasut kan. Jadi Anda harus berlangkah maju dan terus mewartakan Injil kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang tidak mendengarkan Injil. Jadi memberikan itu, punya tanggung jawab itu. Jadi itu poin yang ketiga. Nah, poin yang keempat, itu dia bilang begini, berperisaikan iman selalu yang dapat memadamkan api dari si iblis. Ya, berperisaikan iman. Jadi iman penting. Jadi kita harus punya iman. Sehingga di situ kita mampu memadamkan api dari si iblis itu, api dari setan itu. Nah, itu poin yang keempat. Sekarang poin yang kelima. Poin yang kelima dia bilang bertopengkan keselamatan. Jadi kita harus bertopengkan keselamatan. Bahwa keselamatan itu penting. Keselamatan untuk jiwa kita, keselamatan jiwa orang lain. Itu kita harus di situ sehingga orang bisa lihat bertopengkan itu. Jadi itu bertopengkan keselamatan. Ya, itu poin yang kelima. Nah, sekarang poin yang keenam. Yaitu poin yang terakhir, yaitu dia bilang berpedangkan pedang roh, yaitu firman Allah. Memiliki pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi saudara dan saudari, demikian itu 6 poin ini. 6 perlengkapan yang kita harus kenakan
Kapan kita harus kenakan? Kita harus kenakan setiap saat. Dengan mengenakan seluruh perlengkapan Allah ini di dalam hidup kita sehari-hari, maka kita akan mampu mengalahkan iblis, mampu mengalahkan si jahat, mampu mengalahkan si setan. Jadi saudara dan saudari yang terkasih, demikian penjelasan mengenai duri di dalam daging yang diungkapkan oleh Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Korintus itu dalam suratnya yang kedua, yaitu bab 12 ayat 7 sampai dengan 10. Akhirnya saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, saya berterima kasih kepada Anda yang sudah merelakan waktu Anda untuk menonton ini. Nah, saudara dan saudari yang terkasih, kalau penjelasan ini betul bermanfaat bagi Anda, tolong bagikanlah kepada saudara dan saudari Anda. Nah, untuk saudara dan saudari yang belum subscribe, tolong subscribe. Dan juga klik di bell, tanda bell itu, sehingga kalau saya posting video-video berikut, pasti Anda tidak akan ketinggalan video-video itu. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk perhatian Anda, untuk doa Anda. Saya mohon dukungan. Sebarkan video ini kepada teman-temanmu. Tuhan memberkati. Amin.